Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam dan kisah Nabi Musa alaihi salam. Dan untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui kisah dan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita dapat mengetahui sikap dan perilaku yang baik yang terdapat pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita dapat meneladani atau mencontoh perilaku yang baik yang terdapat pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja ya. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, silahkan kalian saksikan video yang satu ini. Video tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sejarah singkat Nabi Muhammad sampai keteladanan yang dimiliki serta yang patut kita contoh dari diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Bukan cuma sebagai pemimpin, beliau adalah teladan yang telah memberikan kita contoh-contoh dalam bagaimana menjalani hidup. Tapi banyak dari kita bertanya, siapa sih sebenarnya Rasulullah? Bagaimana sih kisah hidupnya? Apa aja yang udah dia lakukan? Maka dari itu ilustrasi ini hadir untuk sama-sama kita cari tahu. Ilustrasi ini diambil dari buku Amazing Stories karya Muhammad Khalid. Pada tahun 571 Masehi di kota Mekah, itu merupakan masa-masa yang sangat menyedihkan. Kenapa bisa dibilang menyedihkan? Karena masa itu disebut sebagai masa jahiliyah, di mana banyak sekali hal-hal negatif, banyak pemabuk, kemudian orang-orang menyembah berhala, ditambah dengan banyaknya perkelahian. Nah, di tahun itu juga ada anugerah lahirnya Rasulullah SAW. Beliau merupakan anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib beserta Aminah binti Wahab yang kemudian melahirkan Rasulullah ke dunia dengan tujuan untuk meluruskan akidah umat manusia. Tapi sejak lahir, beliau menyandang status yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Nah, waktu beliau masih kecil, masa kecil beliau di sana di Arab itu ada tradisi untuk menitipkan anak ke ibu susu. Atas izin Allah, bayi Muhammad Rasulullah SAW dititipkan ke Halimah. Beliau sangat luar biasa, 5 bulan bisa jalan, 9 bulan pandai bicara, dan menjelang 2 tahun udah ikut menggembala kambing bersama anak-anak Halimah. Pokoknya kalau bisa dibilang beliau adalah juaranya. Nah, menjelang usia 5 tahun, si Halimah ngembaliin bayi Rasulullah ke ibunya. Dia ngembalikan, kemudian dia bilang, Rasulullah itu cerita dadanya udah terbelah. Ini merupakan mukjizat ketika Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk mengambil pendendam dan rasa dengki dalam hati Rasulullah dan menetapkan kelembutan serta kasih sayang. Tapi takdir berkata lain, atas kehendak Allah, pada usia 6 tahun beliau menjadi yatim piatu karena ibunya meninggal. Dilanjutkan pada usia 9 tahun, kakeknya pun ikut meninggal. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang merupakan salah satu orang yang disegani di golongan Quraisy. Pada usia 12, Rasulullah diajak berdagang ke negeri Syam oleh Abu Thalib. Nah, ketika beliau dalam perjalanan, beliau singgah di rumah seorang pendeta Nasrani yang soleh yang bernama Bahira. Nah, kemudian Bahira itu melihat adanya tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah, sehingga beliau menyarankan untuk membawa Rasulullah kembali ke Mekah karena takut
nanti diganggu oleh kaum Yahudi di negeri Syam. Kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlanjut. Pengalamannya pun terus bertambah seiring berjalannya waktu. Beliau sering mendengar cerita-cerita tentang sejarah Arab dan perang-perang dari para penyair. Nah, di usia belasan, Rasulullah mengikuti perang pertamanya, yaitu Perang Fijar. Pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh pamannya untuk menemui Khadijah dalam rangka untuk melaksanakan hafilah dagang ke negeri Syam. Dia pun berangkat dan menemui Khadijah. Kemudian disepakati bahwa Rasulullah akan diupah sebesar 4 ekor unta untuk perjalanannya menuju negeri Syam. Sampailah ia ke negeri Syam dan dia di sana berjualan. Ternyata beliau sukses dan beliau bergelar top seller dan mendapat keuntungan yang sangat besar. Waktu itu ternyata Khadijah sangat menyukainya karena kepribadiannya yang luar biasa. Tapi Khadijah ragu bahwa Rasulullah menerimanya karena apa? Usia Khadijah yang sudah 40 tahun. Tetapi ternyata Rasulullah merasakan hal yang sama. Beliau ragu akan diterima oleh Khadijah karena banyak pembesar Quraisy yang kaya dan terhormat itu selalu ditolak ketika melamar Khadijah. Singkat cerita, Khadijah melamar Rasulullah dan mereka lancar hingga akhirnya menikah. Kemudian mereka dikaruniai 6 orang anak, 4 putri dan 2 orang putra. Oleh masyarakat Mekah, beliau digelari Al-Amin. Pada suatu ketika, di Gua Hiro tanggal 17 Ramadan, beliau sedang berdoa dan mendapatkan wahyu yang pertama. Beliau mendengar ada sosok yang membisikkan sesuatu pada dirinya. Dengan kejadian itu, beliau pulang sambil ketakutan. Akhirnya beliau memanggil istrinya, "Tolong selimuti aku, aku takut." Kemudian Khadijah menceritakan hal tersebut kepada Warokah bin Naufal, seorang Nasrani soleh. Warokah tersebut kemudian mengatakan bahwa, "Percayalah, dia telah menerima namus besar seperti yang diterima Musa. Sungguh dia adalah nabi umat ini." Kemudian beliau menunggu wahyu kedua. Suatu ketika beliau pulang melihat langit dan ada bayangan malaikat Jibril. Beliau berlari dan ketakutan. Beliau memanggil Khadijah lagi. Sama halnya dengan wahyu pertama, "Selimuti aku, selimuti aku." Dalam keadaan berselimut, muncullah kembali malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua. Sambil berselimut, beliau dibisikkan, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7. Setelah wahyu yang kedua, Rasulullah SAW melakukan dakwah mula-mula yang diawali dengan kerabat-kerabat terdekat, yaitu istrinya Khadijah, kemudian sahabat-sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, serta Zaid bin Haritsah yang ikut beliau ketika melihat Khadijah dan Rasulullah sholat. Yang masuk Islam selanjutnya adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar masuk Islam, itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Saat Abu Bakar memeluk agama Islam, terbukalah pintu iman bagi sahabat-sahabat Nabi. Sebut saja Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Syiar agama Islam selanjutnya dilakukan secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy tidak suka hal ini. Kemudian mereka mendatangi Abu Thalib untuk menyampaikan keberatannya terhadap apa yang dilakukan Muhammad. Nah, mendengar hal itu, Abu Thalib menyampaikan apa yang ketidaksukaan kaum kafir Quraisy ini kepada Muhammad. Kemudian Muhammad berkata, "Demi Allah Subhanahu wa taala pamanku, jikalau mereka memberikan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, niscaya aku nggak akan berhenti untuk melakukan syiar agama Allah ini." Mendengar jawaban itu dan keteguhan hati Muhammad, Abu Thalib menerima dan berbalik mendukung Muhammad. Kaum kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan hal-hal negatif. Pernah melempar kotoran unta kepada Rasulullah SAW, mengganggunya ketika beribadah. Dan para pengikut, sahabat-sahabat Rasulullah itu ditindas, disiksa. Semakin banyak yang mengikuti Rasulullah.
Tapi kemudian tahun duka cita datang kepada Rasulullah. Istrinya Khadijah meninggal dunia dan pamannya pun begitu. Rasulullah tetap tegar dan melanjutkan syiar agama Islam. Di Mekah, beliau mendapatkan mukjizat, yaitu pelaksanaan Isra Mi'raj di tahun ke-11 setelah menjadi Rasul. Beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian terbang membelah langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Di tempat ini, di Sidratul Muntaha, beliau menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, kisah tentang hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib atau Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Beliau singgah dan membangun Masjid Quba. Singkat cerita, beliau sampai di Madinah dan disambut sukacita oleh para pengikutnya di sana. Di Madinah, Islam berkembang pesat, sangat pesat. Di sanalah beliau membangun angkatan perang untuk melawan kaum kafir. Di antara perang yang terkenal adalah Perang Uhud dan Perang Badar. Dilatar belakangi oleh dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah bersama 10.000 pasukan datang ke kota Mekah. Negosiasi nggak berjalan baik, dan Rasulullah berhasil masuk kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Beliau pun resmi menaklukkan kota Mekah. Hal yang dilakukan pertama adalah menghancurkan berhala, dan saat itu Mekah resmi menjadi kaumnya umat Islam. 2 tahun sejak menaklukkan kota Mekah, Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Di sana, di padang Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 3. Gak berselang lama, pada usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun, kemudian dimakamkan di kota Madinah. Semoga kita sebagai umat Rasulullah dapat mengambil hikmah serta pelajaran dan manfaat dari kisah hidup Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.